Pernah nggak sih lo ngerasa kalau lo mau ngubah habit buruk dan lo mau nyoba buat hidup sehat itu tuh kayaknya susah banget. Entah mau mulai diet, bingung gimana ngelakuinnya, atau misalnya mau olahraga, mager, atau kadang bingung gimana cara bikin konsistennya, ada aja rasa males gitu. Atau suatu hal yang bikin kayak susah aja gitu buat dilakuin. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tahu gimana cara buat ngebangun habit dan ya bener-bener ngelakuinnya. So, lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Gue yakin lo yang lagi nonton video ini pernah nyoba buat ngubah pola hidup jadi lebih baik. Alasannya pun gue yakin pasti macem-macem, beda-beda lah buat tiap orang. Gue pernah denger juga dari klien yang konsultasi di 1% yang nyoba buat hidup lebih sehat karena ngerasa kondisinya lagi nggak fit. Jadi dia ikut mentoring buat ngatur mentalnya, baru lanjut ke fisik. Tapi ada juga sih klien gue yang mau ngubah kebiasaan gak sehat karena komentar dari orang lain. Dan sebenarnya apapun alasannya semuanya ya valid-valid aja sih, selama nggak ngerugiin orang lain, nggak ngerugiin diri sendiri ya udah. Tapi dari sini nggak jarang orang-orang mulai nemu masalah gede gitu ya yang bikin mereka jadi kebingungan buat memulainya atau ngerasa nggak bisa konsisten buat ngelakuinnya. Nah, dari gue sendiri sebenarnya ada dua penjelasan kenapa ini bisa terjadi. Pertama, pada dasarnya tubuh kita memang kesulitan buat mengubah kebiasaan yang udah lumrah banget kita lakuin jadi suatu hal yang baru. Kalau menurut salah satu pakar adiksi dan kesehatan mental dari UCLA, kebiasaan itu bisa bertahan di diri kita bukan cuma karena kita ngelakuin berulang-ulang, tapi juga karena peran otak gitu. Contoh kita ngambil contoh rebahan gitu ya dan olahraga. Misalnya setiap lo sampai di rumah habis pulang kerja atau kuliah, misal lo langsung rebahan gitu, terus suatu hari lo mau ngubah kebiasaan rebahan itu ketika sampai di rumah lo jadi olahraga. Nah, kadang yang terjadi, lo semangat banget buat mulai, tapi 2-3 hari kemudian malah balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, ini sebenarnya wajar gitu. Karena gini, ketika kita udah punya kebiasaan, entah itu baik atau buruk, ini semua tuh dicatat di memori prosedural gitu. Dan memori prosedural ini yang ngebantu kita buat gerakan-gerakan tadi jadi refleks. Ya kayak nyetir mobil atau motor gitu kan. Itu udah biasa gitu, lo nggak perlu nginget-nginget lagi, udah otomatis aja. Nah, sama juga, habit ini tuh otomatis. Salah satu penggerak memori ini adalah area otak yang namanya basal ganglia. Kurang lebih yang ini fotonya gitu ya. Nah, kalau selama ini lo bisa sikat gigi tanpa mikir gitu ya, tangan lo naik dulu atau turun dulu, sebenarnya ya lo bisa berterima kasih sama organ otak ini. Tapi basal ganglia ini sebenarnya bisa jadi salah satu pelaku yang ngebikin kebiasaan lain itu cenderung buruk buat kita. Contohnya kayak makan yang banyak ketika lagi stres atau nggak mau makan sama sekali buat menghukum diri sampai dengan berbagai macam masalah gitu. Sekarang kan lo mungkin udah tahu nih alasan pertama dan basis secara ilmunya bahkan secara fisik gitu ya. Kenapa buat ngubah kebiasaan tuh susah. Makanya kita ada beberapa layanan kayak mentoring misalnya buat ngebantu lo untuk nyari tahu sebenarnya apa alasan yang bikin lo susah banget buat ngubah kebiasaan. Alasan berikutnya yang biasanya gue observasi adalah, apalagi kalau ngomongin nerapin pola hidup sehat, nggak jarang mereka ngelakuin pola hidup sehat ini sebagai ajang buat ngehukum diri, self-punishment. Misalnya, ketika orang mau turun berat badan sampai 10 kilo, yang mereka lakukan adalah nggak makan sama sekali. Katanya biar jadi lebih kurus gitu, atau mereka yang olahraga berlebihan karena hukuman dari makan lebih banyak dari biasanya. Nah, mindset ini sebenarnya cenderung berbahaya buat diri sendiri. Kenapa? Karena menghukum diri kayak gitu tuh bukan cuma bikin masalah fisik karena ekstrim, tapi juga ngaruh ke masalah kesehatan mental. Dan sebenarnya gue gak akan bahas banyak banget soal aspek ini karena ya bakal panjang. So kalau misal tertarik, tinggalin komen aja. Nanti gue coba baca, mungkin kita coba bikin satu video. Nah, idealnya sebenarnya ngubah kebiasaan dari buruk jadi baik itu bukan ajang buat punishment. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah cara apresiasi diri atau self-reward atau mungkin cara pertumbuhan lo supaya lo bisa jadi lebih sehat dan lebih baik. Jadi sebenarnya kalau bisa kita harusnya fokus ke nyusun kebiasaan yang sehat gitu, bukan jadi punishment. Tapi kan ngomong doang tuh gampang, gimana sih cara biar bisa ngelakuinnya? Nah sebenarnya salah satu cara buat ngubah kebiasaan buruk itu perlu dimulai dari pertanyaan utama. Sebenarnya apa sih alasan lo buat mengubah kebiasaan ini dan hidup jadi lebih sehat gitu? Ini tuh berguna banget buat nyari tahu alasan personal. Kenapa? Karena kita bisa tahu apa yang motivasi kita. Dan alasan kenapa orang mau mengubah kebiasaan buruk dan tetap konsisten itu sebenarnya datangnya dari internal biasanya. Ketika alasannya personal biasanya akan lebih semangat dibandingkan alasan yang eksternal.
Nah sayangnya memang alasan aja nggak cukup, lo juga perlu tujuan yang jelas. Hal ini kadang gue temui bermasalah di mereka yang mau ngubah kebiasaan mereka. Tujuan yang sering kali disusun tuh belum terlalu jelas, jadi rentan banget bikin bingung dan ditinggalin gitu aja. Salah satu cara buat bikin tujuan yang jelas dan bisa lo capai adalah dengan metode SMART sebenarnya. Contohnya kayak gini nih ya. Jadi silakan dikuantifikasi, diperjelas gitu. Tujuannya tuh kayak gimana. Karena nanti bisa ngasih gambaran yang lebih jelas soal apa yang mau lo capai. Nah khusus buat permasalahan soal diet dan asupan, sebenarnya di 1% udah ada ahli gizi yang bisa dirujuk kalau ikut konsultasi bareng mentor 1%. Jadi ini tuh cocok buat lo yang ngerasa kalau pola makan dan gizi lo saat ini kurang sehat dan mau nyoba buat jadi lebih sehat. Dan selain dapat dukungan psikologis dari mentor 1% soal ngubah kebiasaan buruk, lo juga bisa dapat penanganan dari ahli gizi buat ngebantu dari aspek asupannya. Terakhir, cara yang gak kalah penting adalah ngelakuin monitoring ke diri. Monitoring ke diri sendiri ini dimulai dari ngejaga diri lo buat gak balik ke kebiasaan lama, sampai ke apa yang bakal lo lakuin kalau pas dalam prosesnya lo ngerasa gak termotivasi. Lo mungkin ngerasa capek gitu ya, dan males dan sebagainya. Jadi ya, tapi itu manusiawi. Silakan cari tahu caranya untuk ngadepinnya kalau itu terjadi di lo gitu. 1% pernah ngebahas soal banyak banget tentang cara kecil yang bisa lo coba untuk membangun habit di playlist channel kita. Jadi silakan cari-cari aja di playlist kita atau ya cari di video kita sebelumnya gitu. Soalnya udah banyak videonya. Dan kayak biasa, gue bakal menutup video ini dengan saran. Jadi jangan sungkan ya kalau misalnya lo punya masalah yang mau lo obrolin secara mendalam. Kita punya layanan konsultasi 1% yang bakal ngebantu lo. Jadi silakan aja kalau misalnya lo tertarik, klik link di description box. Kalau nggak tertarik gimana? Ya udah, nikmatin video gratis 1% aja. Cuman mungkin dampaknya nggak bakal sebesar yang pakai layanan konsultasi. Akhir kata, ya gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%. Oke? Thanks.